Heeh. Ya, jadi Bapak emang benar-benar merintis dari nol ya, bukan mewarisi. Kita ngerintis bukan dari nol, dari minus. Kita berawal dari keresahan. Pertama keresahanku dulu sih, dulu keresahan dulu pengen menghindari hutang tok itu tok. 2017 itu kita pindah di Gedang Anak dengan tempat yang kecil tapi masih sendiri nyablonnya sama anak istri, anak yang masih kecil terus sama istri satu sana ya. Oke. Anak juga satu. Berjalannya waktu ini langsung aja apa terus story apa gimana ini ya ceritanya? Langsung aja apa gimana? Langsung ya tergantung Bapak. Itu 2017 itu kita belum punya sablon tempat produksi sendiri, cuman punya meja komputer sama mesin cutting aja ya deh ya. 2017 sampai di 2018 itu selama satu tahun setengah kita ngerintis usaha sama anak istri itu, sama istri jadi anak masih kecil rugi. Kita Juga. Hah? Sempat rugi juga. Iya, satu tahun setengah itu soalnya kan dulu aku masih di pabrik, jadi disampaikan 2017 akhir itu aku resign fokus di kaos, rencana kan mau fokus di kaos, ternyata nggak sesuai ekspektasi, rugi kita satu tahun setengah. Mulai 2018 kita ikut kumpulan sablon namanya Atlas Screen Printing, itu sablon Semarang, Semarang Kota sampai Kabupaten. Ya dari situ kita belajar sama teman-teman yang udah duluan di bidangnya. Namanya mau di usaha itu kan emang harus belajar sama yang punya keahlian. Nah kita belajar di situ. Mulailah pelan-pelan kita mulai naik, dapat orderan sampai berani hire karyawan satu orang kita kerjakan. Di 2018 akhir berarti ya. 2017 itu kan kita jalan sampai satu tahun setengah itu berarti 2018 baru berani hire temen. Satu orang itu 2018 itu jalan. Cuman cerita-cerita sebelum sampai hire orang, sampai usaha ini jalan, pahit-pahitnya yang banyak. Nggak cuman manis-manisnya ya. Kayak aku sama istri sempat jualan, ya jualan makanan kecil-kecil 2000-an di sekolahan-sekolahan gitu kan. Dulu istri sekarang juga masih sih guru di TK. Sebulan itu gaji 250.000, sedangkan aku udah resign dari pabrik kan. Ya emang perjalanannya kayak gitu, cuman berjalannya waktu alhamdulillah kan dikasih lancar, ketemu relasi-relasi sampai di titik kita bisa punya sablon sendiri dengan cuman 6 meja tok itu. Kita punya sablon sendiri udah mulai jalan. Nanti dikat ya apa ya? Oh iya, dah. Benara dulu pak. Nah lanjut ya. Ya. Oke, 2018 itu mulai jalan sampai di tahun 2020 COVID ya. Iya. Ingat, kalian kelas berapa? SD. SD. Saya. Udah lama sudah. Nah, 2020 itu kita COVID. Dulu awal kali aku di pabrik terus pengen buka usaha sablon itu sebenarnya cita-citanya itu simple, cuman pengen punya rumah sendiri. Karena tinggal sama anak istri ngontrak kan namanya kita keluarga ya, pengen punya rumah sendiri. Tapi kalau selama kita di pabrik pengen punya rumah cash harus kerja berapa puluh tahun ya kan, bisa bayangin kan. Padahal aku di sana itu udah karyawan tetap, jadi semua tunjangan gaji pokok itu dapat di perusahaan itu 10 tahun kan. Tapi ya itu karena aku pengen punya rumah, nggak ngontrak terus, akhirnya tak berani kita resign. Ya akhirnya dengan tabungan seadanya kita fokus di usaha itu.
Di 2020 baru kita bisa bangun rumah guys ya itu. 2020 akhirnya 2021 itu rumah alhamdulillah udah jadi. Anak istri pindah ke sana yang ya rakyat itu kecil. Rumah itu kecil, yang penting bisa kita tempat tinggali kan. Akhirnya di 2022 awal kita bisa pindah ke sini. 2022 awal kita bisa pindah ke sini, ya nggak nyangka bisa punya teman-teman yang bantu ini lumayan juga. Di luar juga ada teman-teman yang bantu saya juga, produksi jalan, ketemu relasi-relasi yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum sih, kita masih mendengarkan. Oh, masih mendengarkan aja. Terus story dulu ya. Oke, kita berdiri itu awal mulanya itu dulu aja. Ya, jadi Bapak emang benar-benar merintis dari nol ya, bukan mewarisi. Benar-benar hasil kerja sendiri. Nggak sendiri ya, Dik ya. Ya dibantu teman-teman, kalau sendiri nggak mungkin kan. Nah, kalau tadi kan kamu bertanya perintis dari nol ya, bukan pewaris. Kalau dikasih pilihan mending pewaris, Dik. Ya kan? Saya kasih tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, wah cuman pewaris, enggak apa-apa, capek dari perintis tak omongin, ya kan? Kita ngerintis bukan dari nol, dari minus. Dari minus. Nah, dari minus. Kita berawal dari keresahan. Pertama keresahanku dulu sih, keresahan dulu pengen menghindari hutang tok itu tok. Dari aku terakhir itu hutang itu 2014. Nah, udah selesai. Jadi aku terakhir hutang itu 2014, 2015 selesai, sampai sekarang nggak punya hutang. Cuman perjalannya itu ngempete iku sing berat dan godaannya ya. Sampai pengen punya rumah cash itu karena hindari hutang. Nah, akhirnya ya kita beranikan, kita resign, diusahain. Terus apa lagi? Nah, itu kan kita barusan mendengarkan cerita story dari usaha ini ya. Sebelumnya waktu Bapak sebelum membangun usaha ini itu apakah Bapak memiliki inspirasi atau apapun itu dalam membangun bisnis ini? Inspirasi orang atau apa? Ya, dalam bentuk inspirasi yang membuat Bapak tertarik untuk membangun bisnis. Oh itu ya. Sebenarnya simpel, karena kenapa kok 75. Sebenarnya simpel. Dulu itu di zaman waktu sekolah seumuran kalian ya, SMK kelas 1, kelas 2, ya aku sering buat misal celana dulu tak kasih gambar-gambar, terus waktu SD, SMP itu sering jual gambar-gambar, ya gambar-gambar template lah. Jadi kayak stiker, gambarnya kayak stiker itu. Terus di dunia ini suka karena simpel sebenarnya, cuman pengen besok ketika anakku dewasa, ketika ada produk bapak yang dibikin, dia bisa cerita ke teman-teman, itu loh baju yang dibikin bapakku. Cuman sesimpel itu aslinya. Jadi kita hidup ada sejarahnya, biarpun nanti kita udah nggak ada yang kita tinggalin. Kayak raketong itu kaos-kaos atau hasil karya, atau kita nyebutnya karya ya. Apapun yang kita kerjakan itu semua dari hati loh, Dek. Nggak sekedar kita kerjakan asal terus cuan, enggak. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarpun itu satu baju, orang pesan satu baju, kita kerjakan juga benar-benar kita kerjakan. Karena Senin. Terus apalagi inspirasi nih ya, intinya ingin menyejahterakan keluarga tok, Dik. Oh, itulah. jadi itu tujuan. Selanjutnya, Ini masih connect kamu, Dek? layanan apa saja yang ditawarkan oleh usaha ini? Apa? Produk atau layanan apa saja? Masih. Ya, Mas. Untuk produknya jelas ya, kita di sablon dan konveksi. Layanan jasanya juga itu kan, sablon dan konveksi. Jadi kita biasa buat di kaos, kemeja, jaket, tas, topi, jas, apa nih ya? Itu pakaiannya dari sini atau Ya, kita kerjakan dari nol semua, dari kain. semua? Heeh. Dari kain. Dari kain semua. Apapun ya, permintaan dari yang penting bisa dijahit, sablon sama bordir. Itu sih. Kan? Iya. Apapun kadang yang nggak kita pikir ke ngebuat apa ya, asalkan bisa dikerjakan, kita kerjakan.
Yang membedakan. Iya. Ya. Apakah ada ciri khas lain? Oh, ada. Ketika kalian ya teman customer ya. Mungkin yang dirasakan pertama ketika masuk sini apa jenengan? Yang ketika masuk sini pertama apa? Kalian ketika masuk sini. Yang kalian. Iya. Tapi terus yang kedua nyaman apa enggak? Ya. Ya mungkin itu ya yang kita berikan ke customer. Kalau untuk produk dari bahan itu rata-rata teman-teman sablon itu belanja di satu toko yang sama. Tinta kita pakai juga banyak yang sama. Mungkin yang membedakan itu dari kualitas jahit dan pola. Ya, itu yang selalu kita unggulkan di situ. Karena nggak semua vendor-vendor sablon kualitas itu bisa stabil. Karena kenapa? Karena kadang mereka juga ngerjakan jahit di beberapa tempat jahit. Misal penjahit A penuh, mereka ngerjakan di tempat jahit B juga. Tapi kalau kita fokus di satu tempat, kita sama tim bareng, jadi kekurangannya kita apa, dan kita bergaransi juga yang kita kerjakan. Misal ada baju yang sobek, bentar Dek. Awet. Ya. Apalagi tadi? Sebenarnya apa yang membuat kenapa ada lokasi usaha di sini? Memilih, nggak memilih ya, dipilih ya mungkin ya. Nah, pilih. Dulu kan kamu Adi kan aku cerita 2015 tadi Bandungan ya. Ya. Mungkin kan fokusku kan di sana karena pengunjung-pengunjung pasti Pak. Namanya tempat wisata pasti kan ada ya kan, pengunjung datang. Nah, bawa duit kan. Kok kenapa di sini? Dipilih deh. Awalnya itu pertama kali aku di Gedang. Pertama itu cari di lokasi dekat rumahku. Jadi rumahku kan itu daerah Langsari Bebedan itu. Cari kontrakan sama anak istri daerah sana, nggak dapat sampai di Gedangana. Sampai di Gedangana itu dapat teman bukan tempat yang tak tinggali malahan, beda lokasi. Tapi ndelalah ketika di sana yang punya rumah itu lagi tugas di luar kota. Akhirnya kita coba ke yang tak tinggali di kontrakan lama itu sama orang yang punya itu ditinggali. Cuman sama orang-orang itu coba Mas ditanyakan siapa tahu dikontrak ke. Tak tanya ke, ternyata ya nggak apa-apa dikontrak ke kan. Ya akhirnya di situ. Jadi nggak milih ya. Dipilih ya. Lihat ya. Delalah rezekinya di sini, Dek. Soalnya dulu itu fokusku emang di Bandungan. Aku beberapa kali saya di Bandungan ya. Jualan kerupuk, pakai bronjong kanan kiri itu loh. Aku keliling di warung-warung Bandungan dulu. Terus jualan tas-tas cewek, itu di lokalisasi Bandungan juga. Terus apa lagi itu? Ya men, fokusku dulu di Bandungan karena itu tempat tumpang loh. Udah untuk cari cuan, tapi ternyata rezekinya justru sini. Itu. Kalau usaha ini itu biasanya melayani di sekitar sini atau di luar? Semuanya ya. Tapi seringnya malah yang di luar malahan ya. Kalau yang di Ungaran mungkin cuman beberapa persen toh. Seringnya malah di luar. Nah, itu ya. Kalau untuk iklan di sosmed, promo, terus kita ngajuin proposal ke beberapa instansi, jujur kita belum pernah deh. Nah, belum pernah. Kamu lihat sosmedku wes mungkin ya. Itu mungkin kita buat konten tuh cuman barusan. Sebelumnya cuman di Facebook itu upload cuman cari karyawan. Di Instagram itu upload cuman ngenal ke lokasi. Jadi emang benar-benar kita promosi iklan itu kalau orang Jawa bilang getok tular, paham nggak? Dari mulut ke mulut. Nah, dari mulut ke mulut. Karena kita masih ya sadar diri dengan kapasitas produksi kita, Dek. Produksi kita tempat masih ngontrak. Masih kecil dengan kapasitas yang terbatas. Kalau kita gencar misal di online atau promosi dana sini, ya takutnya kita yang malah kewalahan, ya kan? Nah, kita ngerjain sesuai kapasitas kita dulu, semampu kita dulu. Yang penting kita cukup, hasil maksimal, customer senang. Jadi sesuai kapasitas ya, Dek ya.
Jadi dari mulut ke mulut. Kalau sistem kerja di usaha sablon ini gimana? Maksudnya sistemnya dari apa? Kerja, sistem kerja. Oh, dari kerja. Sistem apanya dulu nih? Dari Karyawan saja dulu. Oh ya, dari sistem ya. Kalau masuk ini jam 8, jam 4. Berangkat jam 8, pulang jam 4. Kalau dari sistem kerjanya kan, kalau spesifik nggak bisa ya dia. Cuman dari job desk saja mungkin ya. Mungkin yang dimaksud job desk ya. Nah, untuk job desk kan teman-teman ada yang nyablon, ini ada yang admin, ada yang desain. Terus ada juga yang jahit, cuman jahit di luar. Dulu jahit di sini. Nah, cuman tempatnya jadi kotor, banyak kain, terus potongan-potongan benang. Akhirnya di luar. Sini cuman fokus di packing sama sablon manual. Cuman itu. Ya, lalu untuk menjadi karyawan di sini itu apakah harus memiliki keterampilan khusus? Oh gitu. Kalau ada apa itu yang harus dimiliki? Teman-teman yang masuk di sini kalau dari skill yang mereka kerjakan itu rata-rata cuman 20%. Misal kayak masih yang belakang sendiri itu, dia pertama kali masuk itu helper sablon, ngeringke sablon, cuman bantu operator sablon pertama kali. Cuman kita kasih challenge, kalau di desain gimana, mereka mau belajar, akhirnya masuk di desain. Jadi admin gimana, belajar Excel, mereka bisa. Jadi rata-rata teman-teman yang di sini itu belum punya 100% skill yang mumpuni. Kita sama-sama belajar deh. Kalau kita nganggapnya karyawan, tim ya mungkin ya paling tepat ya, karena kita semua belajar ya. Jadi bukan ya, kita belajar semua. Dari aku pun juga masih belajar sampai sini. Aku kadang masih belajar sampai sama mereka. Kalau aku masih belajar sama teman-teman yang nyablon juga. Jadi kita nyebutnya tim ya, karena kita belajar bareng itu sih. Kalau skill itu yang pertama tak nilai itu attitude. Pertama kali attitude ketika attitude. Jadi kalau kalian punya attitude itu, kalian mau kerja di tempat lain bidang usaha yang beda pun itu masih bisa kamu bawa itu loh, mau pegang. Tapi kalau skillmu cuma di sablon, ketika nanti kamu kerja dari kontraktor, kan skill ini nggak bisa dipakai deh. Nah, yang pertama kali itu attitude ya, attitude, terus kemauan mereka belajar, ya itu sih. Kalau skill nomor terakhir menurutku deh. Tuh. Jadi sebagai bikin tidak ada pelatihan khusus sebelum jadi karyawan? Tidak ada. Tidak ada. Kalian punya niat mau belajar, mau berkembang, silahkan. Di keterangan pun juga gitu. Beda cerita kalau pas pertama kali aku nyari ini, masih ini. Emang aku bener-bener nyari desainer karena sebelumnya temanku yang satu keluar. Masih yang itu, yang Gemo ini. Itu di keterangan lowongan kerja emang aku cari desain, orang yang bisa desain. Karena kalau ngajari lagi terlalu lama karena urgent itu waktu itu. Kalau yang lain-lainnya enggak ada. Yang penting situ niat. Yo niat tok sih. Attitude. Ya. Percuma pinter cuman rak di attitude kan, rak niat. Loyalitasnya nggak dapat. Tapi kalau kamu punya attitude ketika masuk sini, loyalitas itu tumbuh dengan sendirinya. Dan skill pun bisa diasah kita bareng-bareng. Nah, kayak gini misalnya. Ini kurang tahu, tanya mereka. Ini kurang tahu kayak sini. Nah, kan? Oke. Apakah ada aturan lagi yang harus dipatuhi di sini? Aturan khusus dalam perusahaan? Oh, ada. Itu ada ya, apa? Di sini bebas deh, yang penting sopan. Oh, sopan. Yang penting sopan, terus bersih lah. Jadi soalnya kan sini sering orang masuk. Yang penting bersih. Yang paling utama attitude di sini. Mengutamakan attitude ya. Ya, nomor satu. Aturan aja ya, sopan itu. Ya deh. Lalu bagaimana dengan prosedur atau cara melamar kerja di sini? Apakah ada prosedurnya? Ada. Ada namanya. Ada. Yang pertama waras dulu ya. Waras. Harus waras wajib ya dia. Itu. Kalau untuk aturan nggak ada sih. Cuman kemarin kan kena untuk lamaran lulusan A, B, C, D, umur segini itu cuman formalitas ya. Ya wangun-wangunnya kita membuat lowongan lah.
Ya. Ya kan nggak mungkin kita membuka lowongan. Oke Pak, oke Pak. Ya kan nanti bebas orang yang nggak pada masuk gitu kan. Itu sih. Yang terakhir, syarat apakah ada syarat tertentu bagi calon karyawan yang ingin kerja di sini? Syaratnya ya itu tadi, kalian niat, kalian waras, sehat, silahkan. Kalau kita masih membutuhkan ya silahkan. Nggak perlu kalian punya skill yang wah itu nggak perlu. Malah aku malah sing minder. Ya, harusnya kalian nggak di sini kalau punya skill wah kan. Itu. Sehat, niat, attitude kalian baik, ya saling menghargai lah. Beyond, tapi juga ada DP. Yang pertama itu sih deh aku. Kalau pendidikan nggak dibatasi? Nggak ada, nggak pernah batasi soal pendidikan. Kalian lulusan apa? SD, SMP pun kalau kalian punya niat kerja, kalian attitude baik, ya intinya niat itu mau belajar silahkan. Kalian bisa lebih berkembang kok. Teman-temanku banyak kok yang lulusan SMP, SD, lebih wah dari aku, hebat. Punya karyawan puluhan ada yang cuma lulusan SMP. Ya karena mereka niat daripada teman-teman yang S1. Ya bukan mengecilkan ya, cuman kita ada pembandingnya. Jadi untuk ijazah untuk lulusan SMA, SMP atau apapun nggak terlalu, untuk aku pribadi nggak terlalu. Tanya itu pesan buat generasi muda yang ingin merintis dari nol seperti Bapak itu gimana? Apakah ada pesan? Berani dek, Harus berani. mental ya. Di usaha ini yang nomor satu mental. Kalian nyebut modal itu modal uang itu nanti dulu. Aku pertama kali terjun di sini tuh, ya bukannya kosong-kosong nggak punya uang 1% pun enggak ya. Punya uang buat bensin ada, buat kota ada. Cuman emang untuk modal besar awal aku buka usaha enggak. Mental dulu. Ketika kamu punya mental, kamu ada kendala-kendala apa berani. Jadi aku dulu buka usaha itu, ada orang mau buat baju itu, aku pergi ke vendor A, Mas naik buat enggak iki Mas, jaluk DP berapa Mas? 50. Lah uang dari customer itu tak kasih ke vendor tanpa modal kan aku, mereka ngerjake barang jadi tak kasih ke pelunasan, tak kasih ke aku dapat fee. Nah itu nggak pakai modal, cuman modal relasi sama mental itu kan juga termasuk mental. Kita berani ngomong, kita berani menawarkan, misal teh ini harganya segini, rasanya ini sambil diminum deh. Oh iya. Ya. Jadi pertama mental. Kalau kamu nggak punya mental, jangan sekali-sekali terjun di usaha. Nah, kan? Berani, intinya berani. Terus ketika aku mutusin untuk keluar dari kerjaan dan pengen fokus di usaha ini karena pengen punya rumah ya, cash. Itu kan juga butuh kayak mental yang kuat toh. Ya kan? Padahal di kerjaanku itu setiap bulannya tercukupi, tunjangan ada, kebutuhan cukup, sembako juga ada setiap bulannya. Tapi posisi aku keluar memberanikan diri untuk itu kan juga butuh mental. Yang nomor satu mental. Tapi kalau kamu nggak punya mental, jangan berharap ada perubahan. Tuh. Nah, mental dan mindset, pola pikir ya. Pola pikirmu dirubah dari sekarang. Kamu lulus kerja, lulus sekolah, bekerja, syukur-syukur yang bisa mengembangkan skill kalian. Cari tempat kerja yang bisa mengembangkan skill kalian. Enggak cuman yang itu. Dulu salahku itu soalnya. Aku 10 tahun di pabrik, kerjaanku cuman kayak gitu toh. Ya misal ya buka tutup toh. 10 tahun nih. Nah 10 tahun cuman kayak gitu toh. Misal ya, saya kerja di suatu bidang yang sama yang tidak mengembangkan skillku itu. Tapi kan aku bisa nyiasati ini di luar kerjaan. Aku ketemu beberapa relasi, membangke skill-skill yang belum aku miliki, ya itu kan. Jadi kalau bisa kalian nanti ketika keluar mau cari tempat kerja itu yang bisa ngembangkan skill. Enggak harus di tempat sablon kayak gini, enggak. Desainer sekarang kalian desain online kan juga banyak. Yang penting bisa ngembangin skill kalian ya. Syukur-syukur kalian bisa buka lapangan usaha sendiri itu. Kalau kerjaan di tempat seperti itu yang tak obrol kita tadi,
nanti kalian bakal berkembang dengan sendirinya. Mental itu bakal terbentuk, skill terbentuk, relasi itu bakal terbentuk. Sampai itu. Jadi jangan terjebak di kerjaan yang nyaman. Misal kerjaan cuma itu tok. Kalau gini kan lihat macam-macam. Mereka nggak bisa desain A. Mereka bisa saling belajar untuk ngerjain desain A itu. Nanti setelah desain A selesai, mereka bisa ngerjain desain B. Ya kan? Mereka punya pengalaman, nanti suatu saat mereka bisa berkembang, cukup bisa punya usaha sendiri. Ya kita support. Sama teman-teman yang di belakang juga itu juga gitu. Mereka bisa berkembang, masa aku tak keluar misalnya, buka sablon dewe. Kita support kok. Dulu ada teman kita yang keluar dari sini pengen buka usaha sendiri sablon, kita support, kita bantu apapun yang bisa kita bantu, misal dari kain, taruh dari alat atau apa, kita bantu deh. Yang penting kalian bisa berkembang. Tuh. Bisa kalau di pabrik, kerja di pabrik ya carilah pabrik yang bisa mengembangkan kamu. Enggak dari skill tapi dari pola pikir. Bisa berkembang, ketemu relasi bos-bos apa-apa itu. Nah, pesanku itu tok sih. Kalau Bapak mengizinkan, boleh tidak melihat alat-alat sablon? Oh iya silahkan. Kapan? Sekarang? Iya.